Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya wa alsinatana min al-kadhib wa a'yunana min al-khiyanah innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, juga nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berlanjut sampai detik-detik akhir kematian kita. Karena tidak ada orang yang sangat berbahagia dan beruntung manakala dia bisa menjaga keistiqomahannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ramadan ini merupakan nikmat yang besar bagi kita, karena Ramadan adalah peluang yang besar bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk untuk kita mendekat kepada Allah dengan amal-amal soleh atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan betul-betul adalah kesempatan yang sangat dahsyat bagi setiap orang beriman, karena begitu besar peluangnya seseorang untuk mendapatkan ampunan, rahmat, sekaligus juga peluang besar untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Futihat abwabul jannah." Ketika Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ughliqat abwabun nar, dan semua pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman betul-betul di waktu Ramadan dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dan pahala yang sebesar-besarnya. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan bekal kita menuju akhirat. Karena yang jelas perjalanan akhirat itu sangat panjang sekali. Secara logika kita semuanya di dunia umurnya tidak lama. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW adalah antara 60 sampai 70. Kalau di atasnya jarang sekali. Terkadang kita yang untuk dunia yang umurnya hanya begitu pendek, itu kita mati-matian untuk mencari bekal hidup di dunia. Terbukti berapa banyak orang yang Masya Allah untuk dunia, dia sampai kemudian lupa haknya Allah, lupa tujuan hidupnya di dunia itu untuk apa. Padahal Allah menetapkan dalam Al-Quran, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Siang itu Allah jadikan sarana bagi manusia untuk mencari kehidupan, malam hari untuk istirahat. Tapi kemudian pada kenyataannya hampir pagi, siang, sore, malam, ya, kerja dan kerja. Sehingga tidak jarang daripada kita kemudian terlalaikan daripada tujuan pokok kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya pribadi, kita semuanya, untuk
merenung sekaligus mengambil ibrah terkait dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi manusia ketika dia bekalnya kurang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang cukup bekal ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk mencari bekal itu betul-betul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia saja yang umurnya begitu pendek, kita kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, bagaimana kemudian dengan akhirat yang hari ini kita tahu bahwasanya baru di kuburan saja itu sekian ratus ribu tahun, belum lagi nanti di akhirat adalah abadan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah, dan carilah oleh kalian kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa kalian terkait bagian kalian di dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait dengan akhirat menggunakan kalimat perintah fi'il amr. Namun ketika berbicara terkait dunia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya bahwa keseimbangan itu terkait dengan akhirat dan dunia ini mestinya tidak seimbang dalam artian secara ukuran. Bagaimana mungkin bekal yang kita bawa, misalnya kita dari Paciran ke Surabaya dengan Paciran ke Mekah, ya tentu semakin jauh jarak yang ditempuh maka semakin besar bekal yang harus disiapkan. Dan itu adalah sesuatu yang niscaya dan faktanya memang seperti itu. Kemudian yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang ketika dia bertemu dengan Allah namun kemudian bekalnya kurang. Dijelaskan dalam surat Munafiqun di akhirnya. Allah ingatkan dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan sebuah panggilan kesayangan, panggilan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan ketika Allah memanggil hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasang kedua telinga, hadirkan hatimu, karena setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu maka sesudahnya adalah perintah yang diperintahkan atau ada larangan yang dilarang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya hambanya, jangan sampai hai orang-orang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kemudian terlalaikan dengan harta dan anaknya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah perintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Bersedekah jariyah, zakat. Kalau masalah zakat saya ingat
pernyataan Menteri Agama yang baru-baru ini. Sudah membaca, sudah mendengar? Ya. Bahwa pernyataannya ini sangat fatal sekali. Ya, sangat fatal. Jikalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ingin maju, maka tinggalkan zakat. Ini secara tidak langsung mengajak kita murtad. Ya, zakat itu rukun Islam. Ya. Kemudian Allah merintahkan kepada kita untuk menginfakkan sebagian. Artinya harta yang kita miliki ini, meskipun kita ini juga menjadi bagian dari mendapatkan harta tersebut, ya. Tetapi yang jelas harta yang diberikan kepada kita ini ada haknya yang harus dikeluarkan. Yang wajibnya berupa zakat, yang sunnahnya adalah berupa infak sedekah jariyah, dan itu mutlak. Maka kemudian Allah mengingatkan, berinfaklah kalian dengan sebagian rezeki yang diberikan kepada kalian sebelum datang kepada salah satu di antara kalian kematian. Kemudian berteriak, berkata, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Orang ini secara jelas bahwasanya ketika sakaratul maut, ketika nyawanya sedang diambil, maka pada saat itu betul-betul orang ini menyadari bahwa ternyata bekalnya dia kurang. Makanya kemudian dia berteriak kepada Allah, berkata kepada Allah, ya Rabb, seandainya umur saya ini diundur barang sejenak, maka saya akan bersedekah, saya akan berinfak, saya akan bersedekah. Gak cukup bersedekah, wa akum minas sholihin, saya akan menjadi orang soleh. Kira-kira orang ini ketika masih sehat, artinya nyawanya belum diambil atau belum sakarat tadi itu, dia adalah orang-orang yang mungkin Allah berikan kelebihan harta. Kemudian dia melupakan bahwasanya harta itu ada haknya. Maka kemudian dia mengatakan bahwasanya dia akan berinfak, dia akan bersedekah, bahkan dia akan menjadi orang yang soleh. Sayang, seribu sayang bahwa kesadaran seorang hamba ini adalah di waktu yang sudah tidak lagi berguna. Dan itu bisa terjadi kepada semua manusia. Begitulah kondisi. Dan itu kondisi betul-betul bisa kita rasakan. Kenapa? Karena di saat sakaratul maut itu Allah perlihatkan sebagian adab dan sebagian nikmat. Kalau sudah begitu, kira-kira ya, bagaimana kalau itu kemudian terjadi kepada kita? Itu satu gambaran yang Allah berikan bagaimana kondisi ketika seseorang kurang bekal ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang jelas semuanya akan berlaku kepada manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah gambaran bagi orang yang ketika dia menghadap Allah kemudian bekalnya kurang. Dan memang puncak kesadaran manusia itu betul-betul kesadaran itu 100% akan muncul, di antaranya adalah tatkala dia sakaratul maut. Nah, ini kita jangan sampai kemudian sebagaimana yang digambarkan Allah dalam surat Munafikun. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi seseorang yang bekalnya cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb-nya adalah Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan bahwasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna, kemudian dia menjalankan konsekuensi daripada keimanan, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah terhadap keimanannya. Beristiqomah di sini adalah dijelaskan di beberapa tafsir adalah dia kemudian istiqomah beramal soleh, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi daripada keimanan. Yang jelas bahwa ketika orang beriman, setelah seseorang beriman, dia nggak akan dibiarkan begitu saja beriman kepada Allah. Maka dia akan kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian dia betul-betul beriman atau sekedar imannya adalah pura-pura. Maka kemudian di situ ada usaha manusia untuk menjaga keimanan. Dan di antara wujud keimanannya adalah diwujudkan dalam amal soleh. Sampai kemudian datanglah ajal menjemput. Maka kemudian datanglah ajalnya, dan dia kemudian mengalami sakaratul maut. Sebagaimana yang pertama. Bagaimana kemudian kondisi orang yang sakaratul maut, namun dia ini subhanallah telah cukup bekalnya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ini memberikan satu penghormatan yang sangat luar biasa. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah ketika sakaratul maut tidak dibiarkan sendirian. Di mana bahwa tidak ada momen kondisi di mana seseorang itu betul-betul dalam kekhawatiran yang sangat dahsyat, dalam ketakutan yang sangat dahsyat, dan dalam kesedihan yang sangat dahsyat melebihi tatkala sakaratul maut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat ikraman lahu. Allah mengirim malaikat sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang istiqomah. Dengan apa? Allah kirim para malaikat untuk menghibur orang yang istiqomah tadi dengan satu kalimat yang sangat luar biasa, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai fulan, kamu enggak usah takut, enggak usah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini loh kabar gembira berupa surga yang Allah siapkan untuk Allahumma ja'alna. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua janji kepada orang-orang yang istiqomah ajak dalam beribadah kepada Allah. Orang yang istiqomah di dalam menjalankan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Yang pertama, kematiannya adalah kematian yang indah, yang tidak hanya kemudian dia sendirian untuk merasakan sakaratul maut dan beratnya sakaratul maut. Allah ringankan dengan Allah menghadirkan para malaikat untuk memberikan kabar gembira kepadanya berupa surga yang Allah siapkan untuknya. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang sakaratul maut tadi ini berkata kepada Allah, Ya Rabb, ya Allah, bagaimana dengan kondisi keluarga saya yang sedang saya tinggal? Bagaimana kondisi istri saya, anak saya ketika saya tinggal? Maka kemudian dijawab oleh Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wahai fulan, kamu gak usah khawatir. Aku Allah adalah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi anak keturunanmu. Dan adakah perlindungan,
adakah pertolongan dan adakah jaminan yang lebih baik daripada jaminannya Allah Subhanahu wa taala, daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Artinya bahwasanya orang yang istiqomah dalam menjaga keimanan diwujudkan dalam bentuk amal soleh sampai kemudian detik-detik akhir kematiannya, Allah berikan dua jaminan. Yang pertama adalah jaminan bagi dirinya akan surga yang Allah siapkan untuknya. Yang kedua adalah anak keturunannya akan dijaga. Kita sering mendengar kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di mana pada saat itu ada rumah yang roboh, dan rumah itu adalah milik daripada dua anak yatim, yang di dalamnya ada harta kekayaan di dalamnya. Kemudian harta itu terjaga sampai sekian turunan. Dan apa sebab Allah menjaga harta itu sampai sekian turunan dari harta orang pertama? Wa kana abuhuma sholiha. Itu karena sebabnya adalah orang tua mereka adalah orang-orang yang soleh. Jemaah sekalian, bahwa kesolehan kita sebagai orang tua, keistiqomahan kita sebagai orang tua dalam beribadah kepada Allah, itu tidak hanya berimbas untuk diri kita sendiri, tetapi adalah untuk anak turun kita. Begitu pula ketika kita mewariskan kepada anak-anak kita kebodohan, mewariskan kepada anak kita kekurangan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama dengan kita membiarkan anak-anak kita, anak turun kita menjadi orang yang nanti akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting sekali. Jangan kita kemudian merasa cukup bahwa ketika anak kita tinggali dengan harta yang banyak, dunia yang melimpah, kemudian mereka akan mampu menjadi orang yang berbahagia di dunia. Jangankan mereka menjamin hidupnya di dunia, apalagi kemudian mengangkat derajat kita di sisi Allah sebagai orang tua. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Maka menjadi renungan kita bahwa banyak orang-orang itu kemudian supaya mempersiapkan masa depan anak-anaknya, anak turunannya dengan Masya Allah, bahkan baru TK saja sudah dibikinkan rekening yang nanti diisi untuk pendidikannya sampai doktor profesor. Berapa banyak orang yang mendorong anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh, namun kemudian dia tidak memberikan contoh kesolehan kepada anak. Maka bagaimana mungkin itu akan berasal? Maka ini penting bagi kita, satu sebagai ibrah, bahwasanya Allah telah menggambarkan dan menerangkan dengan jelas bagaimana kondisi kita nantinya ketika saat sakaratul maut. Dan itu jelas sekali. Maka ketika kita mendengar dan mengetahui terkait dengan kondisi orang-orang yang kurang bekalnya dan orang yang cukup bekalnya, maka tidak ada yang lebih penting bagi kita semuanya adalah pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Jadi istiqomah itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya al-karamah istiqomah. Istiqomah itu memang perkara yang sangat besar, memiliki keutamaan yang sangat besar, tapi berat. Bagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi bahwasanya al-karamah istiqomah, bahwa karamah itu adalah istiqomah. Bukan kemudian karamah yang orang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, ditembak tidak apa-apa, itu kemudian karamah. Nah, justru karamah yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mampu beribadah secara ajak, secara rutin sampai detik-detik akhir kematian. Itulah karamah yang sesungguhnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang secara khusus Allah pertemukan dengan kita ini menjadi wasilah, setidaknya adalah satu, menghapus dosa-dosa kita, yang kedua adalah sebagai sarana bekal kita untuk memperbanyak amal kebaikan, karena Ramadan ini belum tentu nanti kita akan temui di tahun yang akan datang. Siapa tahu
umur kita nggak ada yang tahu kecuali Allah, batasannya juga demikian. Maka para ulama memberikan satu pelajaran penting, cerdaslah kalian dalam beribadah. Apa yang dimaksud dengan cerdas dalam beribadah itu? Mengingat karena umur kita terbatas, maka kita harus pandai-pandai mengambil kesempatan itu dengan beribadah yang terbaik. Yang terbaik. Jangan sampai kemudian ketika Allah berikan kesempatan yang terbaik, kemudian kita sia-siakan, baru kemudian ketika sakaratul maut baru kita sadar bahwa selama ini kita telah menyia-nyiakan dan kita pun tidak bisa kembali. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan terkait dengan Ramadan ini sebagai kesempatan yang sangat baik. Andai kata orang-orang di dalam kuburan Allah izinkan untuk keluar kembali di atasnya bumi, maka mereka tidak minta 1 bulan, tidak minta 1 bulan penuh untuk kemudian bisa beramal di Ramadan. Mereka hanya butuh 1 malam. Andai kata boleh 1 malam, 1 malam Ramadan untuk mereka beribadah kepada Allah. Namun meskipun hanya 1 malam, keinginan mereka itu adalah sia-sia. Karena memang sudah tidak ada orang yang sudah masuk dalam kuburan akan dikembalikan lagi ke dunia. Tidak. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, dan mudah-mudahan kita semuanya betul-betul Allah berikan kemudahan untuk selalu bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kebaikan, dan kemudian di akhir kematian kita Allah berikan kematian yang terbaik adalah kematian husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.